Sementara Anda terkooptasi oleh dunia kampus, terkooptasi oleh struktur negara, terkooptasi oleh senior sendiri, terkooptasi oleh ilmu pengetahuan yang pelajari gitu. John Rawls pernah bilang ada namanya, dia konsepnya adalah veil of ignorance, distribusi of capability. Artinya distribusi bukan cuma soal akses, tapi juga bisa nggak orang itu tuh punya kekuatan, punya opsi untuk mengakses itu apa enggak gitu. Negara core mendesain negara-negara periferi dan semi periferi untuk inlander tidak bisa mengolah dan menjadi negara konsumtif. What happened after capitalism gitu. Tapi kita tuh kayak nggak mau banget gitu loh nutup kerannya. Kita lebih mending ngepel aja deh, ngepel gitu, ngepel. Jadi yang selama ini kita lakukan itu ya yang ngepel terus gitu. Padahal ya nggak mau nutup kerannya gitu. Oke, mungkin dari pertanyaan pertama itu dari sahabat Sema Fahri Adam kepada sahabat di Anissa terkait korelasi keadilan sosial dengan etika lingkungan gitu ya. Dengan etika lingkungan step by stepnya seperti apa, korelasinya itu seperti apa. Kemudian yang kedua kepada sahabat Kristefa, cukup dalaman itu kan nggak mempelajari banyak teori, tapi kok kemudian kedalaman nilai terhadap lingkungan itu begitu mendalam. Itu akarnya seperti apa? Apakah lalu nikah dan sebagainya, kita nggak tahu. Mungkin Nggak belajar marxisme, nggak punya, iya kan? nggak kuliah Tapi punya interpretasi demikian. Gerakan Islamik dan sebagainya, tapi bisa memiliki interpretasi terhadap alam. Itu pertama. Yang kedua itu dari Anis, bagaimana kita itu merespon terkait regulasi yang sudah lama mengakar, apakah itu bisa berubah jika kemudian berpihak kepada negara atau demikian dengan teori kapitalisme yang sudah sangat kuat. Selanjutnya dari Andika, ya, liberalisme, ada nasi yang bisa menangkap liberalisme, dari interpretasi terhadap liberalisme itu yang benar seperti apa ya. Berkat Indonesia itu bisa lepas dari Amerika pada saja itu ya, sama Rusia gitu, sama Cina. Ya, itu mungkin sahabat dari sahabat ini satu dulu. Iya, jawab semua aja. Pakarnya sudah ada ini. Berat-berat itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Coba menjawab ya. Selama mengikuti diskusi soal pemilihan, jadi tiba-tiba hasil juga ditanyanya soal yang pemilihan tadi menarik banget. Mungkin kalau coba yang pertama dulu dari ya ada Patri. Untuk steps by stepnya dari nyambungnya gimana sih antara sosial justice soal keadilan sosial gitu dengan etika lingkungan gitu. Kalau saya sih melihatnya kayak gini. Kita kembali lagi ke kita. Kalau dari yang Amartya Sen sama John Rawls kita ngomong tentang justice gitu, keadilan. Adil itu apa sih sebenarnya? Si John Rawls pernah bilang kayak gini. Ya, John Rawls pernah bilang kalau seandainya ada namanya, dia konsepnya adalah veil of ignorance. Jadi kalau seandainya kita semua nih ada pilihan, ada satu kue ya anggaplah misalnya kayak kue ulang tahun gitu yang enak banget semuanya pengen gitu, tapi kita semua misalnya ada 5 orang di situ, bagi gimana caranya membagi kue itu gitu, yang menurut mereka dianggap adil gitu. Jadi tanpa memperhatikan mereka adalah siapa, terus mungkin pendidikannya apa, terus siapa yang ulang tahun dan lain sebagainya. Seandainya semua itu adalah ditutup dan mereka tuh sebenarnya nggak tahu nanti sistem pembagiannya kayak apa, dan mereka benar-benar dikasih cara untuk dikasih opsi untuk oke, kalian sendiri yang memutuskan sistem pembagian kue ini akan kayak gimana, tanpa mereka tahu ada mungkin prasyarat yang lain. Si John Rawls ini bilang bahwa pasti kelima orang ini akan bilang bahwa ya udah dibagi rata aja kuenya gitu.
Kenapa mereka akhirnya memilih dibagi rata? Karena yang pertama mereka nggak mau rugi, mereka nggak mau rugikan, sehingga mereka harus mendapatkan sesuatu. Yang kedua, mereka nggak mau mendapatkan sesuatu yang lebih kurang daripada orang lain, gitu. Artinya kayak tanpa tahu apapun, intinya ya udah seenggaknya jangan sampai aku rugi. Atau misalnya orang lain itu lebih dapat daripada aku, atau aku dapat lebih sedikit daripada orang lain. Daripada aku dapat lebih sedikit daripada orang lain, mendingan ya udah kita bagi rata semua aja, gitu kan. Itu fail of ignorance. Nah, dari John Rawls berangkatnya dari situ, gitu, bahwa adil itu sebenarnya ya ketika sebenarnya semua orang itu pengen ketika nggak ada sistem lain yang bermain, gitu ya, semua orang itu ingin mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya, gitu kan. Nah, itu yang namanya akhirnya mengarah pada keadilan sosial, gitu. Keadilan sosial berarti kita bicara tentang opportunity, gitu. Kalau kata Amartya Sen, sebenarnya keadilan sosial itu adalah sebenarnya distribusi of capability. Artinya distribusi bukan cuma soal akses, tapi juga bisa nggak orang itu tuh punya kekuatan, punya opsi untuk mengakses itu apa enggak, gitu. Jadi kalau misalnya satu kue itu ditaruh kan tadi, terus mungkin 5 orang itu ada yang mungkin pakai kursi roda, ada yang mungkin bisa berjalan cepat, ada mungkin yang bayi, yang apa gitu ya. Nah, misalnya untuk menuju kue itu akhirnya dibikin satu jalur yang sama, misalnya dibikin kayak jalur paving gitulah ya untuk semua 5 orang itu. Apakah itu adil? Gitu. Padahal sebenarnya di situ ada yang mungkin lansia, ada yang toddler, ada yang ada bayi, gitu, ada yang mungkin manusia sehat gitu, terus ada yang mungkin pakai kursi roda. Apakah hanya dengan membangun jalan itu kemudian aksesnya terhadap kue itu kemudian menjadi adil bagi semua? Itu kan enggak, gitu, karena mungkin yang bayi dia harus dituntun gitu. Untuk yang lansia juga mungkin dia harus pakai tongkat, untuk yang pakai kursi roda maka mungkin jalannya juga harus berbeda, akses jalannya harus berbeda, gitu. Artinya adil juga bukan tentang kita membuat jalan, tapi juga memastikan bahwa setiap orang-orang yang berbeda-beda ini mereka juga punya kekuatan, punya kapabilitas untuk bisa mengakses sumber daya yang sama. Bukan kalau kita bicara dari perspektif keadilan sosial, gitu. Nah, kemudian bagaimana kita mengarahkannya kepada lingkungan, gitu. Ketika kita bicara soal sumber daya, itu kan kita nggak bisa lepas dari sumber daya lingkungan, gitu ya, karena kita hidup di bumi ini, ya mau nggak mau, ya di situ memang kita menggunakan sumber daya yang ada di bumi itu untuk sustaining atau untuk mempertahankan hidup kita, gitu. Artinya ketika kita bicara soal lingkungan dan keadilan, artinya sumber daya yang disediakan oleh lingkungan itu juga harusnya bisa diakses oleh semua, gitu kan, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, gitu. Ada manajemen lingkungan yang harusnya bisa menjamin bahwa semua warga negara di negara tersebut bisa mengakses atau mengambil manfaat daripada sumber daya yang ada di negara tersebut. Gitu. Nah, ketika akhirnya ada eksploitasi lingkungan, artinya kan berarti ada pihak-pihak yang mendapatkan benefit yang lebih atau mendapatkan akses yang lebih dibandingkan orang lain terhadap sumber daya lingkungan itu. Padahal sumber daya lingkungan itu terbatas, gitu. Kita tidak bisa menciptakan secara cepat, gitu, karena pertumbuhan atau regenerasi lingkungan itu tidak cepat, dia berjalan dalam mungkin tambah-tambahan, gitu ya. Sedangkan kebutuhan kita meningkat dalam mungkin eksponensial, gitu, dalam pangkat, gitu kan. Karena kita nggak cuma ngomong soal kita butuh, tapi itu juga kita ingin, gitu kan. Dan sangat sulit untuk mengerem yang ingin-ingin itu dan hanya memenuhi yang butuh, gitu. Sehingga ya mau gimana pun akhirnya lingkungan akhirnya jadi korban, gitu kan. Bagaimana pertumbuhan ini untuk pertumbuhan ya kapital itu dibutuhkan dengan ekstraksi lingkungan demi memenuhi ya satu akumulasi kapital, dua juga untuk memenuhi yang ingin itu, gitu. Akhirnya ya nggak mungkin ada keadilan sosial bisa tercipta, gitu, bahwa semua orang akan punya akses yang sama, punya kualitas hidup yang mungkin sama, itu mereka bisa punya opsi akan bisa hidup seperti apa tanpa ada keadilan ekologis juga, gitu. Karena mau nggak mau ya sumber daya kita, buminya kita itu sama, gitu kan. Nah, ketika akhirnya fetisisme kita ada di produktivitas, bahwa kita harus terus memproduksi lebih banyak,
lebih cepat tanpa melihat daya dukung lingkungannya seperti apa, gitu, ya otomatis akan ada mungkin yang tadi dijelaskan oleh Bu Kris, ada ruang-ruang hidup yang akhirnya salah satu ngambil dapat keuntungan, tapi ketika kita ada di ruang hidup yang sama, berarti artinya ada orang lain yang akhirnya kehilangan, nggak punya akses tersebut. Itu sih mungkin. Ini cukup menjawab belum ya? Iya. Kira-kira seperti itu ya. Yang lain mungkin Kris ini dulu. Silakan. Pertama saya jawab coba ya tentang kelompok-kelompok adat itu yang saya bersinggungan. Di Adiraja itu mereka jalan kaki sepanjang 20 km tidak menggunakan alas kaki dari Kroya itu setiap tahun ke salah satu makam leluhur mereka di kota. Saya mengambil satu kesimpulan ya. Kenapa tadi pertanyaannya mereka mencapai satu titik yang tinggi ya. Bagaimana mereka merasa tergantung dan perlu menjaga keseimbangan alam. Satu pertemuan saya menanyakan itu juga ya dengan almarhum Pak Agus Winoto ya, melakukan riset terhadap kelompok-kelompok yang punya etika profetik tadi ya. Jadi ada kalau dalam bahasa PMI itu ada dua terma yang mereka gunakan ya. Yaitu pertama teosentrisme transenden, ya, kesadaran teosentris. Yang saya maksud teosentris ini adalah kayak mereka membahasakan Sang Hyang Widi. Ada satu kesadaran tauhid kalau dalam terminologi pesantren ya. Mereka ada satu kesadaran bahwa ada titik pusat pengendali makrokosmos di mana saya bergantung. Dan mereka bersembahyang, beribadah dengan cara mereka. Itu yang dimaksud sebagai kesadaran teosentris. Yang kedua, mereka namanya punya kesadaran antroposentrik. Kesadaran kemanusiaan dan kesadaran alam. Di PMI sudah dipelajari itu. Hablum minan nas wa hablum minal alam. Maka saya katakan mereka itu lebih NDP itu dari kader PMI yang Anda menjadi bagian dari korporasi eksploitasi sumber daya alam. Kemudian ada jawaban yang lainnya. Kenapa mereka mencapai titik tinggi dalam kesadaran menjaga alam? Jadi ada kesadaran cipta, rasa, dan karsa. Kesadaran tauhid, kesadaran berperilaku, dan kesadaran berperadaban. Gitu. Bahkan mereka membuat rumah tanpa paku. Iya kan? Kelompok-kelompok adat itu. Mereka hidup tanpa merusak alam. Ini keseimbangan luar biasa atas cipta, rasa, dan karsa. Keseimbangan ilmu pengetahuan, keseimbangan hidup dengan alam, dan keseimbangan menjaga eksistensi dirinya tanpa merusak alam. Oke. Dan sekali lagi kita tidak melihat mereka Islam dan tidak Islam gitu ya, bernegara dan tidak bernegara gitu, tidak. Tapi mereka memegang prinsip-prinsip ini yang ketiga yang saya ambil. Mereka menjaga prinsip-prinsip yang sangat universal. Keadilan, kejujuran, kesejahteraan gitu. Kalau dalam bahasa Marx, ini saya kira yang disebut sebagai masyarakat utopian. Ada kohesivitas antara sesama manusia dan mereka dengan alam gitu. Bahkan satu pengalaman saya juga di Indramayu itu, kita di sana ada kurang lebih 6.000 petani yang mereka hidup di atas tanah konflik gitu. Saya interview secara tidak langsung gitu. Pak, jenengan butuh nggak sertifikat? Saya tidak butuh apapun kecuali saya menanam dan bisa makan. Ada orang yang ternyata mencapai satu titik kesadaran, saya hanya pengen hidup gitu. Saya tidak butuh legitimasi kepemilikan tanah.
Ada yang semacam itu. Ini juga terjadi di kelompok masyarakat adat. Yang ada kelompok yang mengorganisasi AMAN namanya Aliansi Masyarakat Adat. Bahkan regulasi yang mereka buat itu lebih sakti daripada undang-undang itu tentang hak-hak masyarakat adat. Kearifan lokal inilah yang seringkali diabaikan oleh negara itu. Contoh ya, saktinya regulasi hukum yang mereka buat. Kamu kalau menebang bambu di lereng bukit ini akan kesambet gitu, meriang, akan miskin 7 turunan. Ternyata mereka bukan melaknat orang yang menebang, tapi mereka sedang menjaga mata air di bawah pohon bambu di salah satu bukit. Nah, saya ingin mengambil satu saripati ya dari kehidupan atau kearifan lokal ini, bahwa kesadaran lingkungan itu lahir dari proses reflektif. Proses kenapa mereka dilahirkan, proses keseimbangan menjaga alam itu, kelompok-kelompok ini itu. Kalau ini, saya kira kalau ini menjadi etika profesi kita semua, tidak ada itu kerusakan alam itu. Mereka menebang, mereka saya kira tidak tahu konsep reboisasi, nggak belajar lah, nggak belajar istilah-istilah yang kita pelajari gitu. Tapi sekali mereka menebang, mereka sudah menyiapkan benih untuk ditanam. Ya, ini kalau kita kembali ke konsep tadi, tanah adalah identitas dan ideologi. Ini konsep tertinggi mereka. Saya kira saya menjawab itu tentang kelompok masyarakat adat. Kemudian yang kedua, tentang liberalisme dan neoliberalisme. Istilah ini kemudian dikaburkan ya dengan banyak istilah yang lain ya. Cuma sejauh yang saya pahami, awal-awal proses akumulasi kapital itu mereka logika sebenarnya begini, pedagang ya silahkan berdagang, tidak butuh instrumen apapun agar mereka mendapatkan akumulasi kapital yang lebih. Kemudian muncullah dalam perkembangan ekonomi kontemporer, istilahnya itu neoliberalisme. Neolib ini adalah salah satu cara melakukan perdagangan, tapi dengan memanfaatkan atau menjinakkan negara. Mereka seolah-olah menegasikan negara, tapi memanfaatkan negara untuk menjamin keberlangsungan perilaku ekonomi mereka. Ini yang terjadi sekarang. Maka sejak tahun 6667, ketika undang PMA masuk, gitu ya, mereka sudah mulai melakukan proses akumulasi kapital dengan memanfaatkan kekuasaan, otoritas dan struktur negara. Maka dalam pendekatan Marxisme libertarian itu, negara adalah representasi dari kelas atas itu, yang menjamin proses akumulasi kapital. Kalau sahabat-sahabat, kalau kita dekati ya dalam pendekatan, ada perangkat analisa juga ya, pendekatannya Gideon ya. Kenapa akumulasi kapital masih terjadi sampai sekarang? Karena paling tidak ada 4 variabel. Yang pertama adalah pengawasan. Ya, termasuk di dalamnya kalau teorinya Wellsrand itu negara core mendesain ya negara-negara periferi dan semi periferi untuk inlander, tidak bisa mengolah dan menjadi negara konsumtif. Itu by design. Negara-negara pasca Perang Dunia Ketiga. Ini pengawasan ekonomi global. Yang kedua, mereka terus-menerus memperbaiki konsep teori dan cara agar negara-negara yang, terutama negara-negara tropis ini, itu terus-menerus
menjadi budaknya kapitalisme. Maka ada salah satu tokoh yang mendapatkan Nobel Ekonomi, namanya Stiglitz. Stiglitz melakukan riset ya, bahwa International Monetary Fund, IMF, itu bukan untuk memberikan bantuan, tapi untuk menciptakan ketergantungan atas donor internasional. Ini kapitalisme global berjalan by design, Bu. Bahkan ada salah satu analisa menarik ya, seluruh pengetahuan tentang ekonomi kritis, terutama ekonomi Marxian, ekonomi dalam pendekatan ideologi anarki dan sebagainya, itu dihilangkan dari seluruh negara-negara dunia ketiga. Makanya kalau Anda belajar Fakultas Ekonomi Bisnis misalnya di UGM, di UI, Anda tidak akan pernah belajar ekonomi kritis, ekonomi Marxis. Ekonomi yang berpihak kepada kemiskinan. Yang ada adalah teori ekonomi liberal. Karena pengetahuan juga direbut, Bu, oleh elit global, termasuk para ekonomnya. Para ekonom di seluruh negara-negara dunia ketiga adalah ekonom-ekonom neoliberal. Ini by design gitu loh. Mungkin hanya di negara-negara ini ya, negara-negara Amerika Latin. Tapi persinggungan apa ya, ideologi ini juga tidak banyak yang bertahan ya. Yang kabar terakhir apa? Negara Venezuela ya. Mereka kepentingannya adalah ekonomi. Pertarungan ekonomi global. Ada pengawasan kapitalisme, industrialisasi, dan kekuatan koersif. Namanya dalam skala internasional, sekarang mulai ada perlawanan ya. Negara BRICS ingin membuat mata uang sendiri melawan euro gitu. Sementara mata uang kita berapa nilainya sekarang? Mata uang kita itu 16 berapa? 16 ribu ya, dari $1. Nah, ada variabel yang lain ya tentang neolib. Saya sebut trinitas sebenarnya. Jadi ada apa? Civil, state, market, dan industri. Ini semuanya juga dimainkan, Bu, oleh kelompok elit ekonomi internasional itu. Dalam rangka terus-menerus menjinakkan kita itu. Market adalah bagaimana Indonesia menjadi satu pasar yang tidak diganggu oleh regulasi apapun. Kalau perlu undang-undang ya 45 itu direvisi, diamandemen. Itu sudah skenario global. Bagaimana market berjalan dengan memanfaatkan regulasi. Jadi mereka melakukan deregulasi. Prinsip neolib adalah deregulasi. Semua aturan yang mengganggu perilaku ekonomi dirubah, dihapus, dibuat yang baru. Melalui siapa? Elit politik. Maka muncullah demokrasi oligarki. Tantangan kita sekarang itu. Kemudian pemangkasan atau penjinakan kekuatan masyarakat sipil itu. Semua kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok kritis ini dihancurkan, makanya kelompok anarki tidak banyak berkembang. Kelompok anarki di Indonesia hanya di jalanan ya. Mereka tidak merespon apa ya, situasi politik nasional misalnya. Nah, apakah Anda di Cipayung bagian dari kelompok masyarakat kritis terhadap kebijakan? Sementara Anda terkooptasi, ya kan, oleh dunia kampus, terkooptasi oleh apa namanya, struktur negara, terkooptasi oleh senior sendiri, terkooptasi oleh ilmu pengetahuan yang Anda pelajari gitu. Ya. Nah, ini kelompok sipil namanya juga bermasalah dalam menghadapi situasi nasional ya, tentang industri yang ekstraktif, ekstensif, eksploitatif, yang menghilangkan apa namanya, ruang hidup itu. Kelompok akademisi misalnya, kelompok akademisi yang berpihak, kelompok peneliti yang berpihak, ya.
kelompok civil society yang berpihak itu sangat dibutuhkan di negara kita sebenarnya itu. Saya kira saya menjawab itu ya tentang. Namun ada jawaban yang rasional, saya kira tentu kaitannya dengan apa yang kita diskusikan. Kita perlu mensikapi yang di depan mata. Kalau mengendalikan apa sistem ekonomi global itu, Anda harus jadi presiden itu, iya kan? Makanya saya sangat respect ya terhadap Soekarno waktu itu mengumpulkan negara-negara di Bandung. Jadi ada kongres mahasiswa internasional namanya Konferensi Asia Afrika, tidak menjadi negara non-blok, bagaimana beradaptasi dan melawan, tapi ternyata dilengsarkan juga kan. Negara Kuba kurang apa? Menasionalisasi aset, tapi akibatnya apa? Embargo ekonomi, tidak bisa melakukan perdagangan internasional gitu. Jadi satu sisi kita perlu devisa negara, kita perlu melakukan perdagangan, kita perlu melakukan hubungan internasional, kita perlu menguatkan geopolitik dan ekonomi, tapi tetap harus menjaga kedaulatan pangan, kedaulatan alam. Ini saya kira PR kita hari ini. PR kita hari ini, sahabat-sahabat. Dalam skala nasional. Tapi mahasiswa yang terdekat adalah misalnya ada advokasi sampah dilakukan, advokasi petani dilakukan. Saya kira itu yang jangka pendek, yang rasional dilakukan oleh sahabat-sahabat. Kalau Kopri, ya misalnya buruh, ya, advokasi buruh perempuan, saya kira itu hal yang rasional bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat. Saya kira itu. Mungkin izin menambahkan sedikit mungkin ya. Jadi agak ketrigger dengan pertanyaan soal alternatif gitu. Kalau saya yang nggak liberal, nggak neolib, atau ya alternatifnya apa gitu. Dulu saya pernah ada diskusi sama teman-teman gitu, judulnya apa yang terjadi, what happened after capitalism gitu. Karena kita udah susah banget mikirin kalau kapitalisme ada tuh memang kita hidupnya bakal kayak gimana gitu. Ya terus gimana? Ya namanya orang dagang ya pasti pengen untung lah gitu lah ya. Artinya, tapi sebenarnya itu bukan soal untung nggak untung gitu ya. Tapi kita melihat ya kalau yang pelajari dari kerjaan saya gitu ya, FYI kalau misalnya untuk pekerjaan saya tadi sebenarnya mengaminkan apa yang disampaikan oleh Bu Kris gitu, bahwa semua ini adalah soal hegemoni gitu. Sekarang negara-negara Barat itu sebenarnya lagi greenwashing gitu, karena mereka udah mulai merasa oh ya kayaknya kita salah deh gitu, ya udah yuk kita gimana caranya biar bisnis kita tetap jalan, tapi kayaknya kita nggak langgar etik-etik amat gitu, makanya terciptalah carbon market gitu kan. Jadi ya jual beli karbon tuh gimana gitu, sebenarnya itu delusional gitu. Dan setelah aku coba menggali lebih jauh sebenarnya gimana sih, oke aku mau menjual karbon tuh gimana caranya, aku cari caranya, ternyata caranya juga nggak make sense gitu, itu lelang, percaya nggak? Carbon market itu lelang, jadi nggak ada hitungan fix kayak oke berapa banyak oksigen yang kamu ciptakan dari bisnismu, kemudian berapa banyak kuota karbon di negara apa segala macam, enggak. Ya itu salah satunya, tapi sebenarnya adalah lelang, jadi kayak trading gitu, ada websitenya ternyata. Jadi harga karbon market hari ini itu sekian di negara ini, itu kan gila, maksudnya kayak ya itulah. Ya but ya saya bagian dari situ, jadi ya itu adalah kritik terhadap diri sendiri. Betul itu somehow. Tapi maksudnya itu adalah sebuah ya entah itu dosa yang disadari atau karena sebuah sistem refleksi ya, yang mudah-mudahan ini bisa jadi satu tambahan insight juga bahwa itu yang sedang terjadi di kalau sekarang mungkin bisnis lingkungan gitu ya, di industri sektor lingkungan, itulah bahasa kasarnya itu. Tapi sebenarnya adalah ketika kita memikirkan apa sih sebenarnya setelah kapitalisme memang ada apa gitu, bahkan semua kok intinya oke, kita udah tahu kerannya ini ada keran gitu ngalir ya, terus ada ember di bawahnya gitu, embernya tuh sebenarnya udah penuh gitu kan. Tapi yang selama ini kita lakukan tuh sebenarnya ya kan gampang aja ya, biar nggak banjir lagi ya ditutup kerannya gitu kan.
tutup. Tapi kita tuh kayak nggak mau banget gitu loh nutup kerannya. Kita lebih mending ngepel aja deh, ngepel gitu, ngepel. Jadi yang selama ini kita lakukan itu ya yang ngepel terus gitu. Padahal ya nggak mau nutup kerannya gitu. Kerannya kan sebenarnya di kapitalisme itu kan, ya udah jangan kapitalis lagi gitu. Tapi kan nggak ada yang akhirnya ya terus habis kapitalis apa gitu. Maksudnya ya siapa juga yang bisa mungkin memberikan alternatif gitu setelah kapitalis apa gitu. Tapi akhirnya kemudian wacananya bergulir, wacana setelah kapitalisme apa terus bergulir. Kapitalisme ini adalah tentang apa, kalau kita mau melawan kapitalisme sementara semua sumber daya kita tuh sebenarnya memang berasalnya dari sana, apa gitu kan yang terjadi gitu. Kapitalisme kan berarti tentang semakin besar, semakin banyak, semakin cepat gitu. Nah bisa nggak kita melawan itu gitu? Ya udah, stay small gitu, kecil gitu, nggak banyak, dan ya lambat juga nggak apa-apa gitu. Nah sebenarnya kalau kayak akhirnya resource-nya kita dapat dari mana gitu kan? Nah ternyata tuh sebenarnya ada perkembangan wacana juga dari komunitas. Sebenarnya kita yang nggak punya kuasa apa-apa itu emang kita nggak bisa ya melakukan sesuatu gitu kan. Nah jawabannya sebenarnya ya ada wacana untuk ya bisa gitu dengan kita mengumpulkan common resource. Jadi ada yang namanya commons atau barang-barang commons, artinya sebenarnya adalah sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita akses bareng-bareng gitu. Kalau saya punyanya apa, kamu punya apa, kamu punya apa. Nah ketika kita kapitalisme kan intinya dia akhirnya mengumpulkan akumulasi itu untuk segelintir aja ya, maksudnya nggak dibagikan untuk semua gitu kan. Nah ketika akhirnya kita melihat resource secara bersama, ada common resource, kita bisa mengakses bersama, sebenarnya kita bisa juga buat ya hidup juga sebenarnya gitu. Kalau misalnya aku punya lahan tapi aku nggak punya skill menanam gitu, tapi aku punya skill memasak, aku punya yang lain mungkin punya skill yang lain, misalnya bisa bikin ya ilmu tanah apa segala macam. Nah itu sebenarnya bisa dijadikan sumber daya bersama kan. Lahan itu akhirnya nanti bisa menghidupi bersama ketika akhirnya yang punya lahan juga pakai aja lahanku gitu. Aku bisa menanam, maka aku akan tanam di lahan itu. Setelah menanam, terus akhirnya nanti apa produksinya seperti apa, aku bisa memasak, dia masuk ke situ. Gitu. Artinya maksudnya ketika kita melihat resource itu dalam satu yang lebih luas, dan ya kita sebenarnya masing-masing tuh punya sumber daya gitu loh. Masing-masing tuh punya sumber daya. Cuma pertanyaannya adalah apakah sumber daya itu cukup terkoneksi untuk kemudian menjadi sesuatu gitu yang kemudian saling hidup menghidupi. Gitu kan. Sama mungkin kayak organisasi mungkin terlalu banyak berfragmentasi, padahal mungkin setiap organisasi punya sumber dayanya masing-masing gitu. Tapi tidak terkoneksi. Sehingga ya akhirnya tidak bisa mendorong ke atas gitu yang saling menghidupi. Gitu. Nah artinya sebenarnya adalah alternatif mungkin yang ditawarkan dari diskusi itu terhadap apa yang terjadi setelah kapitalisme, yaitu sebuah komunitarian gitu ya sesuatu yang ya udah ya bersama gitu, resource itu dimiliki bersama, digunakan bersama gitu. Dan mungkin awalnya nggak perlu kayak misalnya ada kita iuran beli resource yang sama kayak gitu, nggak, tapi dengan merelakan juga resource-nya dipakai untuk orang-orang yang lain kayak gitu sih. Dan itu mungkin itu yang terjadi juga di masyarakat adat gitu ya, di yang kecil-kecil gitu, yang kok bisa mereka nggak terpapar sama kapitalisme gitu, ya bisa jadi karena itu gitu, karena mereka udah punya sumber daya bersama yang dipakai bersama dan mereka cukup hidup dari situ gitu. Dan mereka nggak menginginkan untuk sesuatu yang lebih besar gitu. Problemnya adalah di skalasi kita pengen gimana caranya terus akhirnya lebih besar gitu. Nah ini mungkin pertanyaannya gitu, sebenarnya caranya ada setelah kapitalisme apa, tapi kemudian apakah sistem itu bisa diskalasi sampai bentuk misalnya negara gitu ya. Nah tantangannya adalah di transisi itu, di transisi skalasi gitu. Dan pertanyaan kedua adalah haruskah gitu kan, ini gitu kayak ya emang ada caranya gitu. Tapi kan terus tantangannya itu kan di komunitas-komunitas kecil gitu. Terus nanti kalau misalnya di negara gimana? Ya tantangannya dari eskalasi
Ya tapi bisa juga tantangannya, pertanyaan berikutnya adalah, lah emang harus ya jadi sampai segede itu gitu kan. Jadi itu kayak ya kecil juga kan nggak masalah selama maksudnya yang sama-sama hidup gitu. Ya kan, maksudnya haruskah juga kita sampai eskalasi sampai sebesar itu gitu. Kalau seandainya kita bisa bertahan, bisa sustain dari yang kecil, ya kenapa tidak? Itu juga jadi pertanyaan yang menarik gitu kan. Sepenting apa eskalasi sampai level makro gitu negara? Atau ketika kita sudah bisa mungkin menciptakan alternatif kehidupan sendiri gitu kan. Kayak kalau pekerjaan kayak di Leptanya itu adalah sebuah desain studio desain sosial ekologis. Itu sebenarnya komunitas. Nah, kami bekerja dengan masyarakat di urban community untuk menciptakan ketahanan pangan di urban sebenarnya, di Tangerang Selatan, di balik Bintaro yang perumahan-perumahan gitu, perumahan-perumahan elit, di baliknya tuh ada kampung-kampung kecil-kecil yang mereka tuh terancam penggusuran. Nah, di situ kita menantang kayak gimana caranya si warga ini mereka tetap punya akses ke lahan pangan gitu. Tantangannya kan gitu kan, kota itu selalu dilihat sebagai kota tuh rentan gitu. Kota atau kayak asumsi umumnya adalah kota tuh penuh dengan sumber daya gitu. Penuh dengan semua konsumsi, duit, apa segala semuanya ada di kota. Tapi sebenarnya kota itu adalah yang paling rentan karena dia ada di ujung distribusi, ujung alur distribusi. Itu kota, karena kota nggak bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu kan 78% pangan yang ada di Jakarta itu dari daerah-daerah lain. Makanya ketika COVID dan kemudian distribusi berlangsung, karena akhirnya chaos kan, pasar apa segala macam gitu karena kekurangan supply. Gitu. Jadi paling rentan sebenarnya adalah orang-orang kota. Nah, dalam kerentanan itu bisa nggak menciptakan alternatif pangan sendiri? Gitu. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah caranya kita identifikasi dulu, kita lihat masuk ke kampung salah satu gang, gitu, memetakan tanaman pangan yang ada di sekitar, gitu. Dan tanaman apa aja yang di sekitar. Ternyata dalam 1 kilo perjalanan, 1 kilo doang jalan kaki gitu ya, kami masih bisa menemukan sekitar 97-100 jenis, bukan tegakan ya, tanaman yang bisa dimakan. Nah, artinya kan sebenarnya potensi pangan itu masih ada gitu. Cuma problem kedua adalah orang itu tahu nggak, orang sekitar tahu nggak bahwa ternyata di sini ada tanaman pangan gitu. Kan ada nggaknya bisa dipakai abangnya, tergantung juga sama dia bisa mengaktifkan, punya nggak pengetahuannya gitu kan. Kemudian apakah akhirnya si tanaman pangan ini bisa bermanfaat buat dia atau enggak, adalah ketika pengetahuan itu harus diaktifkan gitu kan. Jadi ya produksi pangan seperti itu. Nah, artinya berarti ada skill di situ. Lahan kita identifikasi, oke, sumber daya yang dibutuhkan berarti yang pertama lahan, nggak harus lahan yang luas banget, tapi mungkin kayak bagian depan yang bisa ditanemin itu, tanaman pakai pot-pot gitu. Terus yang kedua, ada nggak orang yang bisa tahu bahwa ini tanaman ini dipakai buat apa, fungsinya apa. Terus yang ketiga, ada nggak yang bisa, oke, tanaman ini bisa untuk dimakan, tapi apakah dimakannya kemudian dipetik terus kita makan gitu, atau dia harus diolah jadi sesuatu yang lain dulu. Itu kan butuh pengetahuan juga. Ini kita kumpulkan bareng sama warga memetakan tanaman pangan, akhirnya tercipta di situ. Oh, ternyata, dan kota ternyata resource-nya bukan di resource soal duitnya, tapi kota resource-nya adalah ada di banyak orang yang datang dari berbagai daerah datang ke kota. Artinya mereka di situ juga membawa pengetahuan mereka. Mbak, kalau di sini tuh dulu tuh tempat aku, kalau di Padang itu ini dijadikan ini, jadikan ini. Ini ada pertukaran pengetahuan. Nah, sumber daya jadi terkoneksi tuh. Oh, ternyata di sana itu punya daun sirih gitu. Kalau di sana tuh tahun ini bikin tantangan, bisa nggak tantangan lomba masak, tapi yang nggak beli sama sekali, gitu. Tapi menggunakan barang-barang bahan-bahan pangan yang ada di RW tersebut. Nah, ternyata bisa gitu. Dari situ ada teraktivasi bahwa oh ternyata rumahnya Pak ini punya pohon ini, rumahnya Bu ini punya pohon ini, rumahnya Bu ini punya pohon ini, gitu. Akhirnya sumber daya tersebut teraktivasi, gitu kan, menjadi sebuah produk pangan yang bisa dimakan oleh semua, gitu. Artinya, dan itu nggak pakai uang gitu sama sekali, karena ada yang punya cabai, ada yang punya ini, maksudnya sangat sedikit lah. Yang waktu itu nggak punya apa ya, nggak ada yang nanam brambang, gitu, sama bawang gitu. Jadi ya yang itu harus beli gitu. Tapi maksudnya 90% itu kayak udah nggak usah pakai uang tuh jadi gitu. Ketika akhirnya nggak pakai uang jadi,
kan berarti potensinya ada kan ketika kita nggak bergantung sama resource luar. Itu artinya resource yang ada tuh sebenarnya punya potensi di sana, dan itu di kota itu, apalagi kalau di desa pasti lebih banyak lagi. Artinya potensi untuk apa yang terjadi setelah kapitalisme ya ada, bisa potensinya. Ya, tantangannya adalah kemudian di bagian ya skalasi itu. Sejauh mana akhirnya sumber pangan ini bisa di-maintain sehingga dia juga bisa terus-menerus bisa mencukupi gitu kan kebutuhan yang ada di lingkungan tersebut. Gitu. Pengaturannya seperti apa, manajemen resource-nya seperti apa gitu. Mungkin nggak harus yang kita oke, semua resource ini semuanya harus ada di bawah satu government yang sama gitu, enggak. Itu bisa aja tetap maksudnya individual, karena itu yang terjadi sekarang kan, lahan apa segala macam kepemilikannya individual. Tapi mau nggak sebenarnya terkoneksi sumber daya itu terkoneksi dengan yang lain sehingga bisa saling menghidupi di dalam satu komunitas tersebut. Ya itu maksudnya bukti itu sudah empiris ada ya, nggak hanya di masyarakat adat gitu. Artinya kalau ya dari kerja kami dari riset itu akhirnya bisa terbukti bahwa di urban juga sebenarnya bisa hal itu. Tinggal ya pertanyaan berikutnya gitu kan, eskalasinya gimana dan apakah memang benar-benar butuh diskalasi gitu? Memang nggak cukup dengan kita, ya udah kita aja ya TTA gitu yang total aja. Gitu. Yang lain ya udah komunitas yang lain bikin sistem sendiri gitu. Artinya tumbuh sistem alternatif yang mungkin apa ya, bahasanya mungkin resistensi konstruktif gitu. Resistensi konstruktif di mana ada hegemoni di atas gitu. Tapi sebenarnya perlawanan itu terjadi dalam ya secara halus gitu. Karena kita nggak bisa mungkin konfront ke atas tanpa menimbulkan korban segala macam. Ya salah satu jalannya juga adalah dengan resistensi konstruktif itu kita tetap resist tapi sambil menciptakan alternatif yang baru dalam skala kecil.